Guys, jadi gini, kita kan hanya punya waktu 5 menit dalam satu slide. Nah, aku tuh udah bagikan slide. Jadi dari slide 3 sampai 7 itu tuh 1 menit, 1 menit, 1 menit. Yang kita baca itu bukan semua inti slide, tapi hanya garis besar. Garis besarnya, nggak usah terlalu panjang. Misalnya ini nih. Nah, ini kan tugas Pak Adi nih. Eklesiologi, yang ini kan tidak dibaca. Ini pun tidak perlu dibaca, kita langsung masuk ke materi. Nah, ada 4 yang akan benar-benar kita lihat di sini. Misalnya, sifat gereja Katolik, tugas-tugas gereja Katolik, fungsi-fungsi gereja Katolik, hierarki gereja Katolik. Masuk ke slide selanjutnya. Di situ bagian 1, sifat-sifat gereja Katolik. Yang 1, kudus, Katolik, dan apostolik. Nah, gereja berada dalam satu naungan kepemimpinan yang dipimpin oleh Paus mewakili Kristus sendiri, serta satu dalam kesatuan iman bahwa Bapa Kristus. Di sini hanya ada, kok baca aja bagian sini, kesatuan iman, kekudusan, yang universal apostolik, lalu tritugas kedua, yaitu mewartakan, menguduskan, dan melayani. Kewajiban menjadi krelus, dikskensi, dan pola pewartaan. Doa, 7 sakramen, dan iman umat dan jabatan. Di sini fungsi adalah menguduskan, hanya membaca yang besar saja, melayani. Melayani, kita dipanggil untuk menjadi garam terang dunia dan nabi yang Kristiani dalam bidang pelayanan. Lalu bab selanjutnya adalah fungsi-fungsi dari gereja Katolik. Ada krikma, liturgia, diakonia, dan martinia. Nah, krikma adalah pewartaan kabar baik. Kita membawa kabar baik untuk semua umat. Dan liturgi artinya kita memusatkan hidup pada misteri Kristus. Baca singkat saja. Lalu fungsi-fungsi gereja Katolik, yaitu persekutuan. Persekutuan dengan umat Allah. Kitalah tubuh mistik umat Allah. Lalu pelayanan. Pelayanan yang disampaikan di sini adalah Tuhan datang bukan untuk melayani tapi melayani. Itulah fungsi utama yang menjadi panggilan jiwa dan menjadi saksi Kristus. Disinilah krikma, martinia menjadi saksi Kristus, martir merah dan martir putih. Kita melihat bahwa gereja Katolik mempunyai misteri terhadap itu, kesaksian hidup dalam kehidupan, bukan hanya saat kematian tapi dari kehidupan itu sendiri. Nah, hierarki dalam gereja Katolik, paus, kardinal, uskup, imam, dan diakon. Nah, sebenarnya paus itu adalah uskup Roma, lalu kardinal adalah pembantu dari jajaran kepausan. Artinya sebenarnya dalam hierarki gereja Katolik itu ada uskup, imam, dan diakon. Itulah 3 unsur tabisan. Kita masuk lagi ke fungsi-fungsi gereja. Fungsi-fungsi gereja. Paus adalah uskup Roma. Disinilah terlibat kepada ketua dewan para uskup sedunia yang menjadi hierarki tertinggi dalam gereja Katolik. Nah, kardinal berfungsi sebagai seorang yang membantu paus. Nah, membantu paus ini mendampingi, menasihati paus dalam mengambil tugas dan keputusan. Yang selanjutnya uskup, imam, diakon adalah tritugas dari pastoral itu sendiri. Kita masuk kepada prodiakon dan kaum awam. Perutusan kita mengambil wilayah sakramental. Diakon yang mengambil dalam konsep kaum awam ialah yang ditugaskan oleh uskup, dilantik untuk membagikan komuni.
Biarawan biarawati mengikuti kaul kemiskinan, kaul ketaatan, dan semuanya dengan penuh hikmat. Mereka mengikuti ordo dan kongregasi. Hanya sebagian yang kalian baca. Nah, kesimpulan. Nah, kalau kita melihat dari penjelasan singkat-singkat, kita mampu menyelesaikan waktu penjelasan pas 5 menit. Karena kesimpulan itu tidak dibacakan, artinya masih ada sampai di sini. Kesimpulan itu di akhir. Begitu. Sekian, terima kasih.